2 cerita horor segera kami suguhkan untuk kalian, para pengangguran kelas dunia dan para jomblo-jomblo yang sedang kesepian. Satu kata buat lo, kasihan deh lo. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita simak ceritanya. Jangan lupa subrek dong ya. Semoga kalian terhibur. Cerita pertama berjudul Pendakian Horor. Pendakian horor. Ini adalah pengalaman yang tidak akan aku lupakan dalam hidupku. Pengalaman yang membuatku berhenti untuk mendaki gunung lagi. Pernah suatu ketika aku pergi mendaki gunung bersama kedua sahabatku. Ini memang kegiatan yang sering kami lakukan. Mungkin dalam sebulan bisa 2-4 kali kami lakukan. Namun pendakian kali ini berbeda. Ini adalah pendakian terakhir kali kami bersama. Semua itu karena dia. Dia adalah sosok yang tak sengaja kamu temui di pendakian. Saat itu kami sudah berada setengah dari puncak. Namun keadaan menjadi sedikit gelap. Bukan karena malam, tapi karena mendung. Dan hujan mulai membasahi. Sehingga suasana hutan menjadi terlihat gelap. Akhirnya kami putuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon besar sembari menunggu hujan reda. Karena dikhawatirkan jalanan akan licin dan takut terjadi hal yang tak diinginkan. Namun hujan baru berhenti ketika malam sudah tiba. Kami pikir tak akan bisa meneruskan perjalanan. Karena terlalu bahaya. Dengan terpaksa kami pun mendirikan tenda dan bermalam di sana. Kulihat jam menunjukkan pukul 2 ketika ku terbangun. Samar-samarku dengan suara langkah kaki, yang seolah berlarian mengelilingi tenda kami. Jujur aku sedikit ketakutan. Lalu ku coba bangunkan kedua sahabatku. Bray, bangun Bray, ucapku pelan. Menggoyangkan tubuh kedua sahabatku. Guam ada apa sih Cil? Masih ngantuk gue, jawab Gugun. Menguap dengan nafasnya yang wangi kembang 7 rupa. Iya nih ah. Ada apa sih? Ganggu aja lu Acil, jawab Ucup. Sembari mengucek matanya dengan kaki. Kalian diem deh. Coba dengerin suara di luar. Kami pun terdiam dan fokus dengan suara di luar. Anjir. Macan ini mah macan kayaknya, ucap Gugun seraya ketakutan. Macan gak ketawa cengengesan kayak bocah gitu pea, timpal Ucup, menjitak kepala Gugun. Udah mendingan kita lihat aja keluar. Lalu kami pun keluar. Dan alangkah kagetnya kami bertiga dengan apa yang kami lihat. Sedang berdiri menatap kami makhluk yang menakutkan. Sontak kami bertiga pun berteriak. Sesetaan. Kami pun langsung berlari. Berusaha menjauhi makhluk tersebut. Namun makhluk itu terus mengejar kami. Sampai akhirnya kami bertiga terpeleset. Karena jalanan yang licin. Jatuh ke jurang. Untungnya tidak terlalu curam. Sehingga tidak mengakibatkan luka yang serius. Gili tuh es asteristan serem amat, ucapku. Ngos-ngosan. Iya bener. Bisa-bisanya di hutan gini ada tuyul, tukas Gugun. Ngos-ngosan juga. Tuyul kagak warna ijo gitu pea. Fiksi itu mah buto ijo, timpal Ucup masih ngos-ngosan. Buto ijo kagak pakai kain kafan cuy. Pocong itu mah, timpalku lagi. Lah sejak kapan ada pocong bogel? Di pocong gak dilihat dari tingginya pea. Lah buto ijo aja sejak kapan pakai pampers? Entahlah. Saat itu kami sangat kebingungan. Ditambah lagi bagaimana cari kami kembali naik ke atas. Karena sangat licin. Dalam kebingungan kami, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa. Hahaha, asalnya dari atas pohon. Dan begitu kami menengok ke atas,
Anjritun setan masih ngikutin. Lalu entah dari mana kami seperti mendapat kekuatan, hingga mampu memanjat ke atas walaupun jalannya sangat licin. Sehingga kami mampu berlari kembali menjauhi es asteristan tersebut. Kami terus berlari, sampai tak terasa suasana sudah mendekati pagi, dan kami sudah berada di bawah kawasan penduduk. Untunglah setan itu tak mengejar kami sampai sini. Cerita kedua, niat jadi TKW, pulang jadi mayat. Niat jadi TKW, pulang jadi mayat. Kisah nyata diangkat dari kisah nyata yang terjadi di daerah Karawang salah satunya. Mungkin kalian pernah mendengar sebuah tragedi TKW yang dihukum pancung di negara Arab Saudi. Setelah pertama kali ada berita tentang hukum pancung di Arab Saudi pada tahun 2011, setelah beberapa tahun ke depannya di Arab Saudi ternyata kembali digemparkan dengan adanya hukum pancung TKW kembali pada tahun 2015, 2018, 2019, 2022. Mungkin kalian pernah mendengar peristiwa berita tersebut. Dan inilah kisah selengkapnya. Siang pukul 14, NGIUUNGGNGIUUNNGGG. Suara sirine ambulans menggema di sebuah pedesaan kecil di daerah Karawang. Kedatangan mobil ambulans menggemparkan seluruh penduduk desa. Warga yang mendengar suara sirine langsung berbondong-bondong menghampiri mobil tersebut. Bahkan sebagian aktivitas di ladang persawahan rela mereka tinggalkan hanya untuk melihat mobil ambulans berhenti. Beberapa saat kemudian, mobil ambulans tersebut berhenti di depan rumah milik Pak Alan, nama samaran. Tin, tin, suara klakson ambulans memekik. Mobil ambulans itu berhenti tepat di depan rumahnya Pak Alan. Tentu saja semua warga kaget, apalagi dengan keluarganya Pak Alan yang tidak tahu menahu tentang kedatangan mobil ambulans yang secara tiba-tiba mendatangi rumahnya. Spontan Asep, cucunya, yang masih sekolah kelas 3 SD itu berteriak, "Emak, ada mobil ambulans mak di rumah kita," teriak Asep sambil berlari memanggil neneknya yang kala itu sedang berada di dapur. Sontak neneknya yang berumur 60 tahun itu kaget berjinjat keluar rumah. Seluruh keluarganya Pak Alan tentu terheran-heran. Mengapa tiba-tiba ada mobil ambulans yang berhenti di depan rumahnya? Ada 4 petugas yang berada di mobil tersebut. 2 petugas duduk di bangku depan sedangkan petugas yang lainnya duduk di bangku belakang. Ini diketahui saat pintu mobil belakang mulai dibukanya. "Assalamualaikum," ucap salam dari salah satu petugas yang menghampiri pintu rumahnya. Sementara petugas yang lainnya seperti bersiap-siap mau mengambil sesuatu dari belakang mobil. "Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak?" tanya Mak Ati terheran-heran. "Apakah benar ini rumahnya Aidah, nama samaran, binti Alan yang beralamatkan kampung ini?" tanya petugas saat membaca sebuah sobekan kertas yang bertuliskan sebuah alamat. "Iya betul, saya ibunya." "Ada apa ya Pak?" jawabnya bingung. "Kami petugas dari rumah sakit mau mengantarkan peti jenazah Bu," serunya. "Maksud Bapak?" sahut Mak Ati kebingungan. "Kami mau mengantarkan jenazah seorang TKW yang bernama Aidah binti Alan beralamatkan disamarkan yang telah meninggal dunia karena dihukum pancung di negara Arab Saudi. Mungkin itu keluarga Ibu. Coba Ibu lihat dulu fotonya." Tandas petugas itu panjang lebar sambil menunjukkan sebuah foto yang berukuran 3x4. Sesaat mata Mak Ati menelitik foto. "Iya betul Pak, itu anak saya." Hatinya menderu dan panik. "Sebentar ya Bu.
Kami akan membawa peti mati ke sini biar ibu bisa melihat jenazahnya secara langsung. Seru petugas melenggang menghampiri mobil. 4 petugas itu bergotong royong membawa peti mati ke dalam rumahnya. Lalu salah satu petugas itu membuka gembok yang ada di peti tersebut. Saat dibuka, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mak Ati kaget saat peti mati dibuka. Bagai disambar petir di siang bolong yang ternyata di dalam peti mati itu adalah benar jenazah anaknya yang sudah 1 tahun bekerja menjadi TKW. Dan kini Aida telah terbujur kaku di dalam peti. Aida tidak mungkin Jerit tangisnya meledak seketika. Tangisannya memekik seisi rumah. Serasa panah telah menghujam hatinya. Sakit dan hancur. Hari itu adalah hujan air mata bagi keluarga Pak Alan. Semuanya menangis pilu. Warga yang menyaksikan pun ikut berduka. Mereka tak menyangka jika nasib Aida menjadi TKW akan berakhir tragis. Menurut penuturan keluarganya bahwa sebelum Aida dihukum pancung mereka tidak pernah mendengar kabar buruk apapun dari mulut Aida. Karena setiap kali memberi kabar ke keluarganya Aida selalu mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun kenyataannya ternyata selama ini Aida sengaja menyembunyikan penderitaannya di Arab Saudi sana. Aida, mengapa kamu nak? Ibunya meraung-raung menangisinya, sungguh ia tak menyangka jika anak perempuannya akan bernasib buruk. Warga berbondong-bondong melihat jenazah di dalam peti tersebut. Astagfirullahalazim, kasihan sekali. Ya Allah, ucap para warga setelah melihat isi petinya. Sungguh miris sekali karena posisi kepala jenazah sudah terpisah dari tubuhnya. Ruangan kecil dalam rumah Pak Alan pun sudah sesak dengan kerumunan warga. Maaf Bu, silahkan tanda tangan dulu di lampiran ini, ujar petugas sambil menyodorkan sebuah kertas yang terdiri dari beberapa helai. Hiks, saya saja Pak yang bertanda tangan. Karena ibu saya, Hiks, tidak bisa menulis Hiks, ucap Oji anak kandung Mak Ati, menjawab dengan air mata yang terus mengalir. Bapak suaminya, tanya petugas. Bukan, saya adiknya Pak Hiks. Ya sudah, tolong tanda tangan Pak di sini. Oji pun menandatangani semua lampiran tersebut. Ya sudah Pak, kami permisi. Mobil ambulans pun bergegas pergi. Suasana pilu telah menyelimuti rumah Pak Alan. Sungguh mereka tak menyangka jika kepergian Aida ke Arab Saudi itu akan menjadi sebuah tragedi yang menyakitkan. Aida, ia adalah anak pertama dari keluarga Pak Alan sekaligus seorang istri yang beranak 2, namun ia harus menjadi tulang punggung dalam keluarganya karena suaminya yang pengangguran. Aida nekat menjadi TKW karena himpitan ekonomi yang kian sulit. Selain itu Aida juga mempunyai impian, ingin memperbaiki rumah orang tuanya yang bocor. Namun naas, takdir berkehendak lain. Kali aja serah.